Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Karena kita percaya pernyataan Tuhan selalu ada untuk kita setiap hari. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah online. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ikut ibadah online. Yuk, sebelum mulai segala sesuatu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur atas pernyataan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kita akan mulai ibadah online. Untuk itu, Bapa yang berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, biarlah Roh-Mu saja yang beracara dalam ibadah ini. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom GOC. Aku percaya dimanapun kalian berada saat ini yang ikut ibadah online hari ini, kita sama-sama akan terima sukacita dari surga. Amin. Yuk sama-sama semangat untuk memuji Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yuk lebih semangat lagi puji nama Tuhan, teman-teman. Sama-sama kita katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sama-sama katakan, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Lebih lagi kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita yang terbaik, teman-teman. Come on, GOC family. Thank you Jesus. Kami percaya Engkau hadir di rumah kami. Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini mengikuti online service ini. Engkau selalu ada bersama kami. Kami mau selalu tinggal di dalam-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lord is my shepherd,
sumber kedamaian atas negeri ini ya Tuhan Yesus, atas bangsa ini Tuhan. Aku penuh dalam-Mu Yesus, kami sungguh dapatkan dalam-Mu, damai-Ku dapat dalam-Mu, sukacita-Ku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu Yesus, dalam-Mu Yesus, dalam-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau adalah sumber damai hidup kami, sumber damai bangsa ini. Karena itu Tuhan, kami berdoa dengan segenap hati kami kepadamu. Pulihkan negeri kami ya Tuhan. Berikan damai buat negeri kami ya Tuhan. Pulihkan Indonesia dari pandemi yang ada ya Tuhan. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan ya Tuhan. Pulihkan dari krisis kesehatan, pulihkan dari krisis ekonomi ya Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah buat Indonesia. Ampuni bangsa ini ya Tuhan, ampuni bangsa ini. Biarlah kami boleh berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan terus mengikuti jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan pemerintahan yang ada, berkati tenaga medis, polisi, TNI, dan semuanya Tuhan yang bertugas. Pakai mereka secara dahsyat buat bangsa ini. Kami mau katakan damailah Indonesia, damailah Indonesia. Dan aku berdoa buat teman-teman semuanya, kami semua ya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu tetap sempurna buat kami, memasuki era yang baru, new normal ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang terus memberkati kami di dalam keluarga kami. Ada kasih-Mu ya Tuhan, menyertai kami. Kau memberkati studi kami, memberkati pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Ya biarlah pengharapan kami semakin teguh di dalam Engkau. Nama-Mu semakin dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Shalom teman-teman GOC, senang kembali berjumpa dengan teman-teman. Saya percaya kita semua dalam kondisi yang sehat, dipelihara oleh Tuhan, semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang begitu indah dan sempurna dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang, kami buka hati kami lebar-lebar untuk Tuhan boleh berbicara dalam kehidupan kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dan ubahkan kami oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Nah sobat terkasih, tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Juni. Ya, waktu berjalan dengan begitu cepat, kita sudah sampai di bulan Juni. Beberapa teman-teman sudah mulai merayakan akan kenaikan kelas. Saya yakin kita semua sedang naik ke level yang baru, ke level yang lebih tinggi lagi. Bulan Juni merupakan sebuah bulan yang sangat spesial buat banyak orang, termasuk buat saya. Kenapa? Karena ternyata bulan Juni saya berulang tahun teman-teman sekalian. Jadi hari Minggu yang lalu saya merayakan ulang tahun saya. Dan saya berterima kasih buat teman-teman GOC yang sudah mengucapkan selamat kepada saya. Ada yang melalui WA, ada yang melalui Instagram. Beberapa teman-teman lainnya juga ada yang mungkin datang ke rumah saya, ada yang memberikan hadiah, memberikan kue, ya, ada yang kirim voice note dan sebagainya. Nah, saya sangat mengapresiasi, bukan karena hadiahnya, tetapi lebih karena perhatian yang diberikan kepada saya. Nah, anak saya paling suka kalau bulan Januari dan Februari. Sebab bulan Januari dan Februari kedua anak saya berulang tahun. Jadi biasanya kalau sudah bulan Desember, mereka selalu bertanya, kapan bulan Januari? Kapan bulan Februari? Sebab mereka menanti-nantikan kapan hari ulang tahun mereka. Nah,
Mereka menunggu apa sebenarnya teman-teman sekalian? Yang mereka tunggu sangat sederhana. Mereka menunggu hadiah. Karena mereka tahu kalau mereka ulang tahun, pasti papa mamanya kasih hadiah. Papa mamanya pasti kasih kado. Om tantenya kasih kado. Ya, kakek neneknya kasih kado. Bahkan mungkin ada teman-teman yang kasih kado. Jadi mereka menunggu kapan mereka ulang tahun. Nah, setiap orang senang menerima hadiah. Setiap orang senang menerima kado, ya. Kita suka kalau dapat hadiah yang bagus, hadiah yang indah. Tapi pertanyaannya hari ini adalah bukan kita menerima hadiah, tetapi apakah kita senang jika kita memberi hadiah yang terbaik? Saya mendapatkan sebuah tema dari Clara. Hari ini kita akan bicara mengenai sebuah topik mengenai offering, ya, mengenai persembahan. Ketika kita bicara mengenai persembahan, kita perlu ingat bahwa persembahan itu bukan cuma sekedar bicara mengenai uang. Persembahan bukan cuma sekedar bicara mengenai hadiah atau barang, tapi persembahan adalah seluruh kehidupan kita yang kita berikan kepada Tuhan. Ya, ada orang yang memberikan waktunya, memberikan tenaganya, memberikan talentanya, bahkan memberikan korban berupa ucapan syukur kepada Tuhan. Saya yakin itu semua merupakan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, teman-teman sekalian. Namun hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengapa kita perlu memberi, ya. Apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi dasar kenapa kita sebagai orang percaya harus memberi, ya. Poin yang pertama yang hari ini sama-sama kita akan renungkan adalah bahwa ternyata memberi itu merupakan ekspresi kasih kita kepada Tuhan, ya. Memberi merupakan ekspresi kasih kita, bukan cuma kepada Tuhan, kepada sesama kita, kepada orang lain. Suatu hari ketika saya masih SD, ya, saya dan adik saya memberi hadiah buat mama saya. Ketika mama mau berulang tahun, saya dan adik saya berkata, ayo mari kita bikin sebuah hadiah, kita bikin sebuah surprise buat mama. Waktu kecil, waktu SD kita nggak punya uang banyak, ya. Cuma kita cuma punya kerinduan, kita pengen kasih yang paling baik buat mama. Sederhana, karena kami sayang sama mama. Jadi kita coba putar otak, apa yang bisa kita kasih? Kita buka lemari dan sebagainya, ketemu kaleng makanan, teman-teman sekalian, kaleng biskuit. Akhirnya kita ambil 2 kaleng biskuit, lalu kita naik sepeda, kita pergi ke toko dekat rumah, kita beli pilox, ya. Lalu kita cat dengan warna hijau kaleng tersebut, seluruh kaleng dicat, depan, belakang, atas, bawah dicat. Lalu tutup daripada kaleng tersebut kita bikin lubang. Lalu kita taruh kaleng yang sudah dicat tersebut dengan warna hijau, kita taruh di tempat yang terbuka matahari untuk dihangatkan, untuk supaya dikeringkan catnya, ya. Lalu kita jadikan itu celengan. Nah, kami kasih ke mama sebagai ekspresi kasih kami kepada mama. Nah, teman-teman terkasih, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, sebuah ayat yang sangat terkenal, kita baca sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman terkasih, ternyata yang namanya memberi itu merupakan sebuah gaya hidup Allah, ya. Bapa di surga, dia berikan anak satu-satunya. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, mati di kayu salib cuma karena satu hal, supaya tidak seorang pun yang percaya kepadanya binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itulah hati Bapa. Dia ingin setiap daripada kita semua di sini tidak binasa. Yesus melakukan hal yang sama. Dia mengorbankan nyawanya. Dia tergantung di kayu salib. Dia dicambuk. Dia dicaci maki. Dia ditombak. Dia diludahi. Kepalanya dikenakan mahkota duri. Cuma sederhana. Karena dia sayang sama kita. Karena dia ingin kita semua di sini diselamatkan. Yesus mati karena dia mengasihi kita. Salib merupakan bentuk ekspresi cintanya kepada kita, teman-teman sekalian. So, hari ini ketika kita mulai memberi, ingat, offering merupakan sebuah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, memberi offering merupakan juga sebuah ekspresi ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau yang pertama tadi memberi merupakan ekspresi kasih, yang kedua memberi merupakan ekspresi ketaatan kita kepada Tuhan. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal sekali di Alkitab mengenai Abraham mempersembahkan anak satu-satunya, yaitu Ishak, ya, di puncak Gunung Moria. Teman-teman sekalian, Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, persembahkan anakmu,
anak satu-satunya yang kau miliki. Apa yang Abraham lakukan? Abraham ternyata taat, teman-teman sekalian. Dia bawa Ishak ke puncak gunung, lalu dia mau korbankan Ishak. Dia ikat, dia siapkan pisau. Ketika pisau tersebut sudah hampir dihujamkan ke arah Ishak, lalu Tuhan menahan Abraham. Dan Tuhan disukakan dengan ketaatan Abraham. Tuhan siapkan sebuah korban berupa sebuah seekor domba, ya. Lalu domba tersebut dipersembahkan kepada Tuhan. Namun yang menarik adalah begini, ketika kita bicara mengenai persembahan tersebut, Abraham taat mempersembahkan anak tunggalnya. Di sisi lain, Ishak sebagai anak, dia juga taat kepada ayahnya. Kita harus ingat pada waktu itu Ishak bukan lagi anak kecil. Dia seorang yang sudah dewasa. Dia bisa berontak, dia bisa melawan, dia bisa melarikan diri. Tetapi dia taat kepada ayahnya. Teman-teman sekalian, ada sebuah ayat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Ini merupakan sebuah kisah tentang Raja Saul dan Nabi Samuel. 1 Samuel 15 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Waktu itu Saul diminta untuk membunuh Raja Amalek. Bangsa Amalek dikalahkan, termasuk binatang ternak-ternak mereka. Tetapi Saul tidak taat, teman-teman sekalian. Dia tidak membunuh Raja Amalek, bahkan ternak-ternak tersebut diambil oleh Raja Saul. Sehingga pada akhirnya Tuhan kecewa, Tuhan marah, dan Tuhan pada akhirnya menurunkan Saul dari jabatan raja dan mengangkat Daud pada akhirnya menjadi raja menggantikan Saul. Tapi kita lihat di sini, Saul memberikan korban. Tetapi Tuhan lebih suka ketaatan dibandingkan korban. Hari ini ketika kita bicara mengenai memberi, mari kita ingat sama-sama. Offering, memberi, merupakan sebuah ekspresi ketaatan kita kepada Tuhan. Yang ketiga dan terakhir, teman-teman sekalian, mengapa kita memberi? Karena Alkitab mengatakan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Satu ayat dalam Kisah Para Rasul, pasalnya ke-20 ayat 35 dikatakan demikian, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan Yesus mengatakan lebih berbahagia orang-orang yang memberi daripada orang yang menerima. Itu sebabnya ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, memberikan sesuatu kepada sesama kita sebagai sebuah ekspresi kasih kita, sebagai ekspresi ketaatan kita, saya percaya berkat-berkat itu Tuhan akan memberikan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berkata begini, adalah lebih berbahagia orang yang memberi dibanding orang yang menerima. Galatia pasal 6 ayat ke-7, sebuah ayat yang juga sangat terkenal sekali, dikatakan demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, sahabat terkasih, ingat bahwa apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Jadi ketika kita memberi kepada Tuhan, ketika kita memberi kepada sesama, saya percaya Tuhan menciptakan kita semua di sini sebagai orang-orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ketika kita memberi, ketika kita menolong orang lain, saya yakin hukum tabur tuai itu juga pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita belajar memberi dengan hati yang murni, teman-teman sekalian, dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Waktu di dalam perjanjian baru, dalam Kisah Para Rasul, ada sebuah kisah tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira menjual tanah mereka, lalu mereka letakkan di bawah kaki para rasul. Tetapi sebenarnya Ananias tidak menyerahkan seluruh harta tersebut. Dia hanya menyerahkan sebagian, dan dia ingin agar dirinya itu dicap baik, terkenal, memberikan banyak hal. Apa yang salah dengan Ananias? Karena motivasinya dalam memberi tidak murni di hadapan Tuhan. Hari ini ketika kita memberi kepada Tuhan, ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, mari kita cek apakah kita memberi dengan hati yang murni, apakah kita memberi dengan rela hati, apakah kita memberi dengan sukacita.
Saya percaya ketika kita memberi dengan ekspresi yang benar, karena cinta kepada Tuhan, karena ketaatan kepada Tuhan, saya yakin kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita jadi orang-orang yang suka untuk memberi sebagai korban persembahan kepada Tuhan, sebagai ekspresi cinta dan ketaatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk renungan singkat pada hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kepada kami untuk menjadi orang-orang yang suka untuk memberi. Ajar kami Tuhan untuk memberi kepadamu, memberi kepada orang-orang di sekeliling kami, sebagai ungkapan kasih kami kepada Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah kasih, dan sebagai amanah anak-anak-Mu, kami ingin belajar juga mengasihi. Ajar kami untuk memberi dengan ketaatan kami, lebih daripada segala sesuatu. Ajar kami untuk memberi dari hati yang murni mencintai Engkau. Ajar kami memberi dengan rela hati. Ajar kami memberi dengan sukacita. Karena kami tahu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah, gimana nih Giosi Family? Sangat terberkati kan dengan online service hari ini? Yuk jangan lupa buat ikutan online service berikutnya, karena bakal ada banyak hal luar biasa yang nunggu kalian di online service berikutnya. Dan buat teman-teman yang belum ikutan full, yuk ikutan full, pasti bakal seru banget deh. Kalau kalian mau ikutan, jangan lupa buat hubungi kontak person cool ya. Sekian pengumuman minggu ini, happy Sunday and God bless you!